nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga Bapak Ibu jamaah sekalian bisa hadir pada pagi hari ini dengan kondisi yang sangat kondusif. Kita bisa hadir untuk mengikuti kajian spesial. Kenapa dibilang kajian spesial? Karena kajian ini temanya juga spesial. Salawat dan salam kita haturkan kepada suri teladan kita, baginda kita, Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, tabi'in dan manusia zaman nanti, dan semoga kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini sudah saya sampaikan bahwa kajian ini sangat-sangat spesial karena temanya mengenai nuzul Quran. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir guru kita, ustaz kita Muammar Qaddafi LCMA. Gitu ya Ustaz. Sebelum kita mulai kajian, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Semangat untuk mengikuti kajian spesial kita. Semangat ya, karena jamaahnya Ustaz alhamdulillah lebih banyak dibandingkan kajian-kajian sebelumnya Ustaz. Ya alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai kajian spesial kita, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, kepada guru kita, ustaz kita Muammar Qaddafi LCMA yang akan membawakan kajian subuh spesial kita. Semangat Ramadan ya sekarang ya. Semangat Ramadan 1440 Hijriah. Kepada ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan min indillah, tahiyatan mubarakah, tahiyatan ahlal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berdoa dan kita doakan semoga kita yang hadir di sini diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur kita semuanya, diberikan rezeki yang halal banyak dan berkah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, diberikan kemudahan bagi Allah. Bagi yang belum memiliki anak, semoga Allah karuniakan anak segera. Bagi kita yang sedang sakit atau yang belum hadir pada kesempatan kali ini, semoga Allah angkat penyakitnya segera dan disembuhkan seperti sedia kala. Begitu juga di antara kita yang masih memiliki hutang dan terlilit hutang, maka kita doakan semoga Allah mudahkan untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Karena sehebat apapun kita meninggal dalam keadaan memiliki hutang, ruhnya belum bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hutang-hutangnya terlunasi setelah Ramadan ini. Kemudian semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa melaksanakan haji dan umrah. Dan semoga kita semua diakhirkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah di hari ke-19 ya. Yang mengikuti pemerintah di hari 19, kita dalam keadaan sehat, alhamdulillah bisa berkumpul dalam keadaan mau belajar dan mau menyirami hati-hati kita yang gersang. Ya, kebetulan juga sekarang hari Sabtu, hari libur ya. Sebagian yang bekerja di perkantoran hari libur dan meluangkan waktu. Itulah saat-saat kita menyirami hati-hati kita. Jangan sampai seminggu pun enggak. Kalau di antara kita hatinya masih juga enggak mau mendengarkan
nasihat-nasihat dari guru-guru kita, berarti hatinya sedang bermasalah. Nggak sempet gitu ya, nggak sempet kami mendengarkan karena memang ada kegiatan waktu paginya Sabtu Ahad. Yuk dengarkan di handphone kita, jangan ada alasan. Jangankan kita, saya pun kata yang dikatakan seorang ustadz gitu ya, saya juga butuh. Maka butuh cari nasihat-nasihat yang terbaik. Mungkin aja ada perkataan-perkataan yang memang menyentuh kita sehingga mencas iman kita untuk bersemangat lagi. Nah, ini yang perlu kita kuatkan. Oleh sebab itu, yang pertama kali sebelum kita mulai adalah kuatkan ya tajdidun niyah, artinya ya memperbaharui niat kita datang ke tempat ini. Kita berharap ya Allah, semoga hidayahmu datang kepadaku. Siapapun pembicaranya sebenarnya, siapapun pembicaranya, asal kita duduk diniatkan ya Allah, berikanlah hidayahmu kepadaku. Semoga aku mau beribadah lebih dibandingkan sekarang. Ya, karena begini, ketika seseorang sedang turun-turunnya, ya, seseorang sedang turun-turunnya dalam beribadah, berarti ada sesuatu hal yang bermasalah di dalam dirinya. Kita melewati 10 hari pertama sudah, semangat banget tuh. Hari pertama 2, 3 semangat banget. Saya yakin dalam masjid ini benar-benar nggak muat. Ya, ini subuhnya aja udah nyampe belakang. Subuhnya sampai belakang. Saya membayangkan hari subuh pertama itu nyampe mana? Sampai subuh pertama saya rasa sampai belakang-belakang, ibu-ibunya meluber semua. Itulah iman kita sebenarnya. Al-imanu yazdadu wa yanqusu. Ketika tingginya, lihat di hari pertama, baca Al-Qur'annya luar biasa. Benar ya? Bacaan Qur'annya satu hari bisa ada yang 5 juz, 6 juz, 7 juz. Lah itu iman kita yang terkuat tuh. Nah, ketika sekarang merasa kok tarawih aja rasanya kok lama banget, bahkan merasa jarang lah, males melakukan tarawih, tahajudnya juga jarang, kemudian juga duhanya jarang, semua males, baca Al-Quran juga jarang. Hari pertama aja mau membaca Al-Quran beberapa halaman, hari selanjutnya nggak pernah nyentuh Al-Quran lagi. Ini bermasalah berarti di dalam dirinya. Maka satu yang perlu kita kuatkan yaitu niat kita, ikhlas benar-benar karena Allah. Pengen apa di bulan Ramadan, pengen apa di bulan Ramadan ini, ya, maka dibuat agenda. Sebenarnya harus, Pak, ya, nggak ada terlambat. Kita buat agenda di bulan Ramadan ini kan syahrul Quran, ya, syahrul Quran, bulannya Al-Quran, Quran diturunkan di bulan ini, maka kita buat agenda, ya. Agendanya apa? Agendanya kita buat di kertas, ditulis apa yang harus kita lakukan satu bulan ini. Nah, kita masih ada 11 atau 12 hari lagi. Ditulis, misalnya yang pertama, ya, ditulis dan kita sampaikan ke keluarga kita, istri, anak kita, ya, istri dan anak kita. Pertama, Bu, ketika makan tuh ya, boleh kita makan, ketika duduk-duduk, sampaikan, Bu, ini ada bulan Al-Quran, bulan Ramadan, jangan sampai Ramadan ini sama seperti tahun lalu. Jadi pertama bagaimana? Pertama adalah kita setiap hari harus membaca Quran 1 juz. Ya, itu untuk anak-anaknya. Untuk orang tuanya bagaimana? Ya lebih lah daripada 1 juz. Jadi ada setiap waktu baca gitu. Nah, itu harus disampaikan. Nah, selama ini kita menyampaikan nggak? Jangan-jangan kita menjadi soleh sendiri. Nah, itu kita harus diperangi itu. Sifat egois itu perlu diperangi. Soleh sendiri, seorang bapaknya soleh, atau sebaliknya, ibunya solehah sendiri, sedangkan istrinya dibiarkan baca Quran, mau nggak baca Quran terserah. Ini yang terjadi nih. Kemudian khatam nggak khatam terserah, sholatnya di akhir-akhirkan juga terserah, bahkan juga ada yang nggak sholat. Anak-anak kita lebih dibebaskan lagi, terserah kamu mau buka bersama di sana, nggak salah sih buka bersama, tetapi banyak hal yang terlewatkan. Sholat isyanya dilewatkan, maghrib terlewatkan, tarawihnya juga terlewatkan, akhirnya lebih banyak yang nggak benernya gitu, banyak nongkrongnya, ya, nggak pernah dikontrol tuh sholatnya, baca Al-Qurannya. Ya Allah, nanti akan dipintai pertanggungjawaban, ya, oleh Allah. Kenapa soleh sendiri gitu?
Ya, kenapa jadi orang kok soleh sendiri? Ini keluarga ini adalah amanah loh yang Allah berikan. Istri itu amanah, anak-anak itu amanah. Jangan jadi soleh sendiri, dimintai tanggung jawab nanti. Jadi orang kok soleh sendiri gitu. Padahal Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Diri kalian dan keluarga kalian, bukan diri kalian saja, tapi keluarga juga masuk surga bareng-bareng. Jangan jadi soleh sendiri. Maka dikontrol tuh yang punya istri, Bu, kita harus baca Quran ya. Baca Quran 1 hari 1 juz, harus ada target. Jangan cuma nyuruh baca Quran aja. Jadi ketika malam yang belum sampai targetnya nggak boleh tidur ya. Kita punya target pengen masuk surga bareng-bareng. Nanti akan kita sampaikan juga terkait masalah nuzul Quran. Ya, kita pengen masuk surga bareng-bareng. Nah, ayo udah baca belum? Biasanya kalau awal-awal anak-anak itu agak terpaksa, tapi nanti kita berikan pemahaman. Bapak menyuruh ini tujuannya adalah supaya kita bisa masuk surga bareng-bareng. Kamu terbiasa. Kalau anak-anak itu semakin banyak baca semakin lancar loh. Ya, anak-anak itu butuh namanya intensitas waktu. Untuk supaya lancar itu Al-Quran butuh yang namanya intensitas waktu yang banyak. Dengan Al-Quran dia akan lancar. Jadi nggak ada istilah 1 jam bisa hafal Al-Quran. Ya ketawa aja sih. Ya, tapi memang bahasa-bahasa itu supaya menarik orang mau membaca Al-Quran. Boleh. Tapi nggak ada benar-benar 1 jam langsung bisa baca Al-Quran secara lancar, itu nggak ada. Butuh proses, ya. Nggak ada yang instan. Tidak ada yang instan. Kemudian sholatnya juga, sudah sholat belum? Yang laki-laki diajak ke masjid, seperti itu. Ya, kemudian juga di keluarga sampaikan, ini masih ada 12 hari lagi, kita buat peraturan nggak boleh marah-marah ya. Gitu. Ya, nggak boleh marah-marahan, nggak boleh ngambek-ngambekan, ya, nggak boleh angkat-angkat suaraan. Ya, kenapa? Karena kalau rumah sudah ada yang ngambekan, marah-marahan, secantik-cantiknya wanita, setampan-tampannya laki, sebesar-besarnya rumah kayak neraka. Betul enggak? Iya. Oleh sebab itu sampaikan, Bu, mumpung Ramadan ini, untuk kita pengen membentuk ruhiyah kita di bulan Ramadan ini agar terasa bagus. Makanya kondisikan rumahnya dulu. Jangan-jangan masjid ini sebagai tempat pelarian, kalian di rumahnya tempat seperti neraka gitu. Ya alhamdulillah pelariannya di masjid. Ya, tapi kita coba perbaiki rumah kita agar kita juga betah di rumah. Anak-anak kita betah, istri kita juga betah. Ya, tolong jangan angkat-angkat suara ya. Kita masih ada Ramadan ini. Kemudian masih ada waktu juga nih 10 hari terakhir. Insya Allah dimulai dari besok. Ya, kita canangkan di keluarga kita. Kita pengen masuk surga bareng-bareng. Kita menganggap Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita yang belum tentu akan kita dapatkan nanti Ramadan selanjutnya. Belum tentu. Ya, ada yang tahun lalu bersama kita ada kan di sini, tapi sekarang udah tidak ada. Ya, sekarang sudah tidak ada. Maka kita sampaikan, kita sama-sama itikaf bareng-bareng di masjid. Ya, itikaf bareng-bareng di masjid, diusahakan 24 jam yang ada waktunya. Tapi sebenarnya harus meluangkan waktu ya. Jangan mencari-cari waktu. Seperti yang pernah saya sampaikan, Quran itu harus mencari waktu. Begitu juga nih 10 hari terakhir itu ibadah pahalanya besar, keutamaan dan juga besar. Usahakan bisa mendapatkan keutamaan di bulan 10 hari terakhir. Maka tolong kita buat di keluarga kita agenda bagaimana masjid ini bisa terasa ramai. Kita yang butuh masjid, bukan masjid yang butuh kita. Ya, maka nanti datengin, jangan jadi soleh sendiri, ajak keluarganya. Ya, ajak keluarganya. Insya Allah di sini disediakan semua. Sahurnya disediakan. Disediakan nggak sekarang? Insya Allah ya. Nah, disediakan, masya Allah. Ya, maka tolong diajak keluarganya supaya anak-anak kita terbiasa, istri juga terbiasa, dan kita juga selalu menjalankan sunnah yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Ya.
mohon itu disampaikan, harus diungkapkan. Ya, harus diungkapkan kepada anak kita. Habis itu apa? Dikontrol. Cuman jangan diungkapkan. Udah sholat belum? Udah baca Quran belum? Ya, ayo istighfar, nih. Udah ngangkat-ngangkat suara. Ini Ramadan loh, kok ngangkat-ngangkat suara? Gitu. Biasanya kita angkat suara kepada anak kita, istri kita, pasangan kita. Ayo istighfar setelah itu. Ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kali ini sengaja mengawali dengan itu supaya hati kita itu ada pembaharuan lah untuk masuk di detik-detik terakhir Ramadan ini. Ya, bagaimana mengakhirkan Ramadan dalam keadaan husnul khatimah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran itu kalau dengar kata nuzulul Quran jangan terlalu alergi gitu ya. Nah, kalau ada acara nuzulul Quran atau bahasanya apa gitu ya, acara lah sebenarnya, nanti baru belajar sedikit kemudian memahami satu hal, tetapi banyak juga yang tidak dia dapatkan, akhirnya alergi banget dengan namanya 17 Ramadan. Kita masih kecil diajarkan ya. Ya. Ayat 17 Ramadan turunnya Al-Qur'an, tapi ketika sudah besar enggak benar itu. Yes. Akhirnya menyalah-nyalahkan yang lain, ketika ada acara nuzul Quran enggak mau datang gitu ya, padahal isinya cuma tausiah aja. Ya. Jangan melakukan Allah Subhanahu wa taala. Begini, nuzul Quran itu artinya turunnya Al-Quran. Itu sebenarnya ada dua periode. Pertama adalah periode pertama turunnya Al-Quran, ya, turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz, ya, dari Baitul Izzah, ya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diturunkan secara langsung jumlatan wahidatan, plek, diturunkan 30 juz ke langit bumi. Langit bumi. Diturunkan secara langsung. Kapan itu diturunkan? Wallahu alam, yang jelas sebelum adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang sudah diturunkan terlebih dahulu. Itu kapan? Waktunya adalah seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya, sesungguhnya kami menurunkan di suatu malam yang penuh berkah. Malam penuh berkah itu adalah bulan Ramadan. Ya, kalau dalam surat Al-Qadar juga disebutkan inna anzalnahu fi lailatil qadar. Ya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Ya, kemudian di situ Imam Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah Ibnu Abbas mengatakan begini dalam beliau menyampaikan, unzilal Quran jumlatan wahidatan ila sama'id dunya Lailatul Qadar. Jadi turunkan Al-Quran itu dalam waktu bersamaan, ya, gitu, 30 juz ke sama'id dunya, ke langit-langit dunia. Summa unzila ba'da dzalika fi 20 sana. Kemudian diturunkan dari langit ketika Nabi Muhammad SAW sudah ada, itu selama 20-an tahun, atau kita lebih menyebutnya kurang lebih hampir 23 tahun. Hampir 23 tahun. Itu periode kedua pada dasarnya. Coba yang melihatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, khilaf di antara ulama tanggal berapanya, karena tidak ada riwayat pastinya. Akhirnya para ulama mencocokkan, ya, menganalisa, meneliti. Ada yang mengatakan turunnya Al-Quran dari langit, dari Lauhul Mahfuz itu Baitul Izzah sampai langit pertama dunia itu ada yang mengatakan tanggal 1 Ramadan, ada yang mengatakan 17 Ramadan, 19 Ramadan, atau ada yang mengatakan 10 pertengahan, ada yang mengatakan 10 terakhir. Ada yang mengatakan 10 terakhir. Yang jelas intinya nggak usah meributkan itu.
Ya, intinya sudah tidak usah meributkan itu biarlah ulama yang meneliti. Kita meyakini bahwasannya Al-Qur'an itu turun di bulan Ramadan. Disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam Lailatul Qadar. Ya, nah Lailatul Qadar itu riwayatnya juga macam-macam. Ada yang mengatakan malam 21, 23, ada juga di malam genap juga ada riwayatnya gitu. Ya, 23, 25, 27 memang lebih banyak yang menguatkan di malam 27. Makanya kenapa malam 27 itu ramenya luar biasa. Ya, nih Ustadz Gigih nih mau umroh katanya. Insyaallah hari ini berangkat. Kita doakan selamat sampai tujuan. Ya, mau beriktikaf di sana malam 27-nya luar biasa tuh. Ya. Malam 27 itu kalau kita tidak tahu triknya, kita tidak akan dapat bagian di dalam. Jangankan di dalam, teras masjid aja gak dapat. Itu safnya berapa kilo ke sebelah sana, ya safnya itu malam 27. Saking orang pengen mendapatkan berkahan Lailatul Qadar. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada periode kedua, ya. Periode kedua itu diturunkanlah dari langit dunia ke Nabi Muhammad SAW bertahap ceritanya. Ya, bertahap. Jadi ketika itu Rasulullah SAW sedang galau-galaunya, ya, sedang melihat kaum Quraisy itu benar-benar dalam kejahilian, kebodohan. Kok roti disembah, kemudian batu dipahat, ya, menyerupai patung kemudian disembah, gitu. Ketika waktunya seperti itu, naiklah Rasulullah berdiam diri, ya, ke gunung Jabal Nur namanya, Jabal Nur, Gunung Nur namanya. Kemudian di sana ada gua kecil namanya gua Hira. Ya, tempatnya di pucuk, paling pucuk, kemudian turun sedikit. Turunnya kira-kira mungkin 10 meter lah, nggak nyampe. Ya, turun sedikit ke bawah. Ya, kalau ada waktu bisa naik ke atas, tapi kalau nggak kuat jangan. Ya, jangan karena semangatnya sudah. Saya pernah ke sana itu sekali. Habis itu ya sudah. Ya, naik itu semangat banget sampai lari-lari, padahal nggak pemanasan. Naik ada tangganya sekarang, dibuat tangga. Sambil lari ke atas, semangat, berangkat jam 3 malam. Kemudian pas turun, waduh, ya, kaki ini karena nggak pemanasan, setiap melangkah langsung gemetar, deret, gitu ya. Ya, jadi ketika melihat kecil tempatnya, disitulah Rasulullah SAW berkholwat, dan disitulah malaikat Jibril menurunkan wahyunya yang pertama, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama. Ya. Disuruh baca ma'ana biqari, ya, Iqra ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Makanya Rasulullah itu sampai akhir hayat Rasulullah itu disebut ummi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ya, itu rahasianya kenapa Rasulullah nggak bisa baca, nggak bisa nulis, supaya Al-Quran yang diturunkan itu, yang kemudian ditulislah para sahabat, ya, dalam kertas-kertas atau dalam pelepah-pelepah kurma itu supaya tidak dikatakan buatan Nabi, tapi ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dipeluklah, kemudian langsung diberikan kemampuan menghafal, dan turunlah surat Al-Alaq yang pertama ketika umur 40 tahun ceritanya. Umur 40 tahun itulah masa-masa kenabian. Ya, diturunkan, kemudian disampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ini kalau ditafsirkan panjang juga nih. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu suruh baca, nuntut ilmu. Dan nanti kita akan sampaikan ilmu itu, ya, merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang. Karena kalau beribadah tanpa ilmu seperti abas gitu, ya, sia-sia.
Seperti orang melakukan taklid, kemudian bisa sesat. Seseorang beribadah tanpa ilmu bisa sesat. Benar enggak? Benar. Kita semangat banget dalam beribadah, ya, semangat banget dalam beribadah, tetapi lagi semangatnya datanglah sholat subuh. Kok sholat subuh cuma 2 rakaat, tambahlah 1 gitu misalnya. Tambahlah 1. Ini benar nggak? Ya, benar. Ini jamaah saya pernah dulu pas saya masih di Madinah dulu. Kedatang, tapi kayaknya orangnya agak bermasalah deh gitu ya. Entah karena semangatnya atau memang orang ini bermasalah. Jadi kita sudah sampaikan manasik di Indonesia, pasti ada manasik. Kita ke Madinah dulu, saya nyampaikan langsung memberikan manasik. Ketika di dalam bis sebelum turun di Mekah itu kita kasih gambaran lagi tentang manasik. Rupanya dia ketika tawaf, setelah tawaf itu menghilang ceritanya. Ya, nggak ketemu sampai besok zuhur baru dia ketemu dengan kami. Ya, di hotel dia mengatakan, "Ustaz, saya tadi malam itu tawaf di lantai bawah 7 kali putaran. Kok merasa hati saya kurang tenang ya. Kemudian saya naik lagi ke lantai 2. Bayangin lantai 2 itu satu putaran itu 15-20 menit satu putaran. Saya muter di situ 20 menit. Kemudian saya naik lagi ke lantai 3 gitu, 7 kali putaran. Jadi 21 kali putaran gitu. Benar nggak? Nggak benar. Ya, jadi karena tidak berilmu, makanya perlu yang namanya ilmu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nah itulah. Jadi kalau menuntut ilmu itu harus memang diiringi apapun ilmunya, mau ilmu eksak, ilmu apalagi ilmu agama ya, memang harus didasari ilmu dicampur dengan mengingat Allah. Ya, dicampur dikit-dikit mengingat Allah, dikit-dikit mengingat Allah. Jangan sampai orang yang sudah berilmu dengan berbanyaknya gelar, tapi karena sudah terbiasa tidak mengingat Allah, disuruh sholat juga nggak mau, pinter iya, ya, disuruh sholat nggak mau, ngaji juga nggak bisa. Jadi sekedar ilmunya saja yang tinggi, tetapi ruhnya tidak ada. Padahal kita menuntut ilmu itu tujuannya supaya kita mengingat Allah, bukan sekadar mengasah otak saja. Jadi kebelinger nanti ya. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya. Jadi turunnya wahyu itu ya, terkait masalah nuzul Quran. Ya, yang periode kedua ini itu para ulama ya mengatakan, walaupun khilaf di antara ulama perbedaan, tapi banyak ulama juga yang mengatakan bahwasannya turunnya Al-Quran itu pada tanggal 17 Ramadan dari sama'id dunia kepada Nabi Muhammad SAW. Turun ke buminya pertama kali 17 Ramadan menurut beberapa banyak ulama yang mengatakan seperti itu, 17 Ramadan. Ya, jadi ketika kita mengatakan, jadi tidak salah kalau kita diajarkan waktu kecil kita itu 17 Ramadan, karena memang ada pendapat ulama yang mengatakan 17 Ramadan. Tapi tidak usah terlalu merepotkan diri dengan khilafiyah seperti itu, nggak menambah iman juga. Ya, jadi yang sudah jelas saja, Al-Quran itu sudah datang kepada kita, kepada Nabi Muhammad, kepada umat Muslim. Tujuannya adalah bagaimana kita sadar Al-Quran itu sebagai pedoman. Sudah itu aja, ya, sebagai pedoman, sebagai petunjuk, sebagaimana sudah disampaikan di hari pertama, mengingatkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran, hudan linnas, ya, sebagai petunjuk. Bahkan empat kitab itu, 4 kitab yang diturunkan Allah itu merupakan petunjuk semua, ya, Taurat, ya, Injil yang sebelum, ya, Zabur sebelum Al-Quran itu merupakan petunjuk. Tapi hanya sebatas, ya, sebatas kaum tertentu saja, ya. Ketika Nabi Musa disebutkan dalam Al-Quran, wa ataina Musal kitaba,
dan kami berikan kepada Nabi Musa Alkitab, ya itu berupa Taurat. Wa ja'alnahu hudan, dan kami jadikan Taurat itu sebagai petunjuk bagi siapa? Li Bani Israil. Jadi untuk kaum Bani Israil aja tuh. Ya, untuk Bani Israil. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bani Israil itu memang diselamatkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Ya, diselamatkan Nabi Musa, dan dulunya Bani Israil itu bukan di Mesir tinggalnya. Masih ingat gak ceritanya? Ya. Nabi Musa itu tinggalnya bukan di Mesir, tapi kita merunut sebelum-sebelumnya. Masih ingat kisah Nabi Yakub memiliki anak, diantaranya Nabi Yusuf, kemudian dibuang oleh saudara-saudaranya, ditemui oleh pembesar orang Mesir. Kemudian ketika besar akhirnya menjadi bendaharawan di Mesir, ya. Akhirnya endingnya adalah keluarganya Nabi Yakub dan saudara-saudaranya dibawa ke Mesir semua. Masih ingat ya? Disitulah diberikan tempat, ya, diberikan tempat kampung kecil dan beranak pinak di sana. Karena suku aslinya di Mesir itu namanya suku Kibeti. Warna kulitnya berbeda, Pak. Makanya nanti ketika Nabi Yusuf wafat, ya, Nabi Yusuf wafat, kemudian dulu kerajaannya namanya Heksos, ya, kerajaan nama Heksos. Heksos itu akhirnya udah bertahun-tahun akhirnya digulingkan oleh Firaun, ya, dari suku Kibeti juga. Firaun itu nama raja, ya, nama kayak presiden. Namanya Firaun itu presiden. Kalau nama presidennya siapa? Ya, kalau di Indonesia Jokowi, gitu ya, SBY. Kalau di sana nama presidennya, presiden mereka itu disebut Firaun, namanya ada Ramses, gitu, seperti itu. Ya, jadi ketika zaman Nabi Musa sudah mulai banyak gitu Bani Israel, dan ada mimpi bahwasanya akan ada nih anak yang akan lahir dari Bani Israel. Jadi dibunuhi setiap anak laki-laki. Yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Jadi sembelih setiap anak yang laki-laki, kalau perempuan dibiarkan saja di zaman Nabi Musa. Kok tahu bagaimana? Dari kulitnya udah beda. Ya, kulitnya kaum Kibeti dengan Bani Israel itu agak beda. Ya, tidak sama. Jadi ketika bayi lahir, ini bayi Bani Israel nih. Ya, ini Bani Israel. Jadi intinya apa? Nabi Musa itu diberikan kitab namanya Taurat untuk Bani Israel toh, gitu. Kemudian berlanjutlah Nabi Isa diberikan Injil, sama juga. Kemudian diberikan ketika Nabi Muhammad SAW diberikanlah Al-Quran, ya, syahrul Ramadan alladzi fihi unzila fihil Quran hudan linnasi. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia, bukan kaum tertentu, bukan hudan lil arabiyyin gitu, bukan untuk orang Arab aja, bukan. Ya, tapi untuk semua manusia, itu bedanya. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita merasa Al-Quran itu adalah pedoman, harusnya kita back to Al-Quran. Ada masalah apapun juga, kembali ke Al-Quran. Ya, bagaimana kembali ke Al-Qurannya, gitu ya? Ya, kita pahami, pertama baca dulu. Ya, untuk kembali ke Al-Quran itu begini. Ketika ada masalah sudah menumpuk, nggak selesai-selesai, itu disebabkan karena apa? Karena kita lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pertama adalah karena dosa-dosa kita, Pak. Ya, karena dosa-dosa kita yang sudah banyak, kita lupa kepada Allah. Ya, kemudian kita lupa beristighfar kepada Allah, akhirnya hati kita keras dan masalah juga nggak kunjung selesai. Sebenarnya gini, kita dengan para ulama, orang-orang soleh itu masalahnya banyakkan mereka loh, gitu. Banyakkan orang-orang soleh dibandingkan kita. Bener nggak? Bener. Ya, Rasulullah mengatakan begini, asyaddul bala al-anbiya summal amsal summal amsal. Paling berat
cobaannya itu para nabi, kemudian orang-orang yang dekat keimanannya seperti nabi, yaitu para sahabat, tsummal amsal, yang ketakwaan juga semakin tinggi. Itu cobaannya berat. Jangan kira kayaknya enak banget tuh ya. Jadi beliau kayaknya menjalani hidup tanpa masalah banget gitu ya. Nah, yang membedakan adalah menghadapi masalahnya yang membuat seseorang itu tenang ya. Kalau kita melihat kayaknya kalau siapa ya, ustadz-ustadz yang memang sudah terkenal gitu misalnya, dan kita melihat kayaknya beliau itu tenang banget pembawaannya, jangan kira dia nggak ada masalahnya besar loh. Tetapi kenapa bisa terasa kecil? Karena pembawaannya, menghadapi masalahnya itu dengan cara yang tenang. Dia dikit-dikit kembalikan ke Allah, baca Al-Quran, kemudian mentadaburinya ya, kemudian kita minta nasihat kepada ustadz-ustadz. Nanti ustadz-ustadz biasanya menyampaikan ini dibandingkan kita baca sendiri, Pak ya, sama-sama satu ayat, tetapi gara-gara biasanya orang soleh atau ustadz menyampaikan kepada kita satu kalimat dari pentafsiran ayat tersebut, itu kadang ngefek ke kita. Nah, itu yang perlu kita kembali kepada Al-Quran. Pertama, untuk bisa kita kembali kepada Al-Quran adalah kita pastikan kita semua bisa baca Al-Quran dulu. Ya, setuju ya? Semuanya sudah bisa baca Al-Quran, wajib tuh. Ya, kemudian baca Al-Quran juga jangan puas dengan saat ini. Tolong ya, yang misalnya nggak mau datang dalam kajian atau belajar di masjid, carilah sesekali ustadz yang benar-benar baik bacaannya, tolong perdengarkan saya. Malu bertemu, kirimkan voice note-nya. Kesalahan saya di apa? Jangan sampai kita merasa lancar tapi gitu ya, merasa lancar tapi bacaannya itu amburadul. Ini seperti di tempat saya nih, tapi udah entah dia itu tahu atau tidak. Sepertinya juga mungkin tahu karena orang-orang juga sudah menyampaikan. Ya, getol banget pengen jadi imam dan selalu jadi imam. Tapi bacaannya ya Allah geli rasanya. Ya, saya di belakangnya itu ya Allah, geli banget pokoknya. Ya, bukan masalah suaranya. Kalau nada itu, suara itu ciptaan Allah. Ya, bisa juga kita pelajari, kalau tidak ya nggak masalah. Tetapi Al-Quran itu akan indah manakala ada tajwid, bacanya sesuai dengan tajwid. Lah ini gunanya nggak kena, panjang pendeknya juga. Panjang pendek itu fatal loh. Ya, fatal. Salah panjang aja itu sudah beda arti. Ya, kemudian hurufnya juga sempet salah gitu. Ya Allah, untung aja Fatihahnya nggak salah. Kalau Fatihahnya salah, udah batal semua itu makmum. Ya, kalau menemui imam ya bacaan Al-Fatihahnya salah, ya kalau bisa berlepas diri dari jamaah, kemudian niat pribadi untuk diri sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah di masjid kita ini sudah ada imam khusus ya, yang bacaannya luar biasa insyaallah. Perlu kita sekali atau dua kali atau sering ya minta ambil ilmunya supaya bacaan kita seperti itu. Ya, pastikan semua keluarga kita baca Al-Quran. Bisa, jangan sampai ada anak kita lulus SD nggak bisa baca Al-Quran, tanggung jawab loh. Ya, lulus SD nggak bisa baca Al-Quran, tanggung jawab. Hati-hati, nanti kita dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan selalu nyalahin guru. Jangan selalu nyarahin istri kita atau pasangan kita, tapi kita juga introspeksi, turun gunung. Nah, sudah nyampe mana? Coba ada waktu dengarkan bacaan Al-Qurannya. Jangan-jangan katanya sudah hafal 1 juz, barang disuruh baca, ya Allah, serem banget bacaan Al-Qurannya. Ya, maka kita perlu kontrol keluarga kita. Maka cari guru. Kalau dapat guru yang agak tegas gitu ya, bukan killer ya, tegas kita menyampaikan, beruntunglah. Karena biasanya kalau kita mendapatkan guru yang tegas, biasanya cepat akan menguasai.
dibandingkan guru yang cuma oh iya. Jadi nanti kesalahan kita enggak banyak yang tahu, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pastikan kita semua bisa baca Al-Qur'an. Kedua, ya kita pahami maknanya. Kemudian dengan cara baca-baca bukunya, mendengarkan kajian-kajian. Kalau nggak sempat baca buku, apalagi zaman sekarang baca buku itu sudah kayak jarang banget dah, gitu ya. Lebih banyak baca handphone, tinggal buka apa? Ya misalnya apa? Nuzulul Quran, keluar seret semua. Ya lebih enak, bukan nggak? Ya antara enak nggak enak. Ya jadi, tapi kalau baca buku di handphone itu tantangannya besar. Kenapa? Baru baca satu paragraf sudah ada WhatsApp masuk. Ya, langsung kita buka WhatsApp, balas, keenakan balas yang lain, lupa akhirnya. Ya, kalau dulu belum ada handphone, kita pelampiasannya adalah buku-buku kayak Bobo, buku cerpen, akhirnya terbiasa baca buku-buku yang lainnya. Ya, kalau anak sekarang itu jarang koleksi buku. Anak-anak dulu saja, ya anak dulu ya kita gitu maksudnya. Ya, yang koleksi buku di rumahnya. Anak sekarang itu udah koleksi tab gitu ya misalnya, atau handphone, tapi bukan dikoleksi. Kalau sudah dibuang, ya dijual, kemudian ganti yang baru. Kalau filenya masih ada. Jangan menekan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Kemudian ya, tolong pahami Al-Qur'an itu dengan cara yang baik. Datang majelis ilmu. Ya datangi ustadznya, apa ini hukumnya nih? Misalnya kalau kita tidak ngerti, jangan sampai menghukumi sesuatu sesuai dengan otak kita. Kemudian kalau sudah dapat satu hukum, ya kemudian kita melihat orang lain melakukan suatu hukum tersebut kok berbeda dengan apa yang kita dapat, cari tahu lagi. Jangan langsung mengatakan oh itu salah tuh. Ya itu salah tuh. Ya seperti kakek saya dari kampung, almarhum ya, beliau udah meninggal 2 tahun lalu. Namanya dari kampung dan ini banyak. Kemudian sholatlah Jumat. Kemudian saya bertemu dengan beliau di Madinah ketika itu pas saya masih mahasiswa. Di sini sholatnya aneh ya, kenapa ya? Kok di sini sholatnya 3 rakaat subuhnya katanya. Padahal itu adalah ada sujudnya apa? Sujud apa? Sujud tilawah. Ada Quran surat sajadah di hari Jumat itu biasanya surat sajadah dibaca. Ya dia malah bingung. Ada yang ruku itu di sop-sop belakang itu. Ada yang cuma ruku, ada yang sujud. Ini ngapain ini? Oh aneh ya di sini. Gitu. Ya begitu juga kita melihat sesuatu yang berbeda, jangan langsung mengklaim oh kitalah yang benar, kemudian yang lain salah. Cari tahu dulu, ya cari tahu dulu apa sih hujah-hujah mereka, alasan mereka menguatkan pendapat tersebut. Nah itu tenang jadi akhirnya. Jangan melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang namanya memahami itu butuh yang namanya guru. Ya boleh kita baca-baca buku, baca tafsirnya. Ya karena dalam Al-Quran itu ada sepertiga kisah-kisah. Kalau untuk kisah-kisah kita bisa baca. Kita bisa baca dari buku-buku kisah-kisah di dalam Al-Quran. Silakan dibaca. Kemudian yang penting kisahnya itu bukan kisah Israiliyat. Ya boleh untuk menambah wawasan Israiliyat. Ya. Kalau bisa kisah-kisah itu memang ada riwayatnya untuk menguatkan. Kemudian sepertiganya tentang muamalah, tentang adab akhlak. Kemudian sepertiganya tentang hukum-hukum Islam. Tanya kepada ahlinya. Ya, untuk itu para ulama itu kita memang tidak ditakdirkan untuk jadi ulama semua, tidak. Ya, tidak ditakdirkan seperti itu. Tetapi ya, kita sebagai muslim harusnya apa? Belajar agama itu sebuah kewajiban kita. Bukan sunnah, bukan kewajiban kita untuk bekal kita masuk surga. Seperti kita mau kerja, misalnya kerja di Pertamina, itu butuh yang namanya keahlian di bidang perminyakan. Mau kerja di Telkom, ahli di bidang IT, gitu ya. Begitu juga untuk masuk surga harus ahli juga, gitu ya.
Ada kuncinya di bidang agama. Itu perlu tuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak heran kita melihat para ulama-ulama terdahulu ahli-ahli di bidang eksak, tapi mereka ahli di bidang agama. Ada yang namanya Al-Kindi, ya, ada Ibnu Sina, kita disebutnya Avesina gitu kan. Kemudian seorang dokter tapi juga paham tentang agama. Ada Ibnu Batutah melakukan perjalanan jauh banget, ya. Itu para ahli-ahli hadis itu ya, luar biasa. Gak cuma menentukan satu hadis aja sahih atau tidak, itu perjalanan 1 bulan. Capek yang luar biasa. Kalau kita bilang capek, cuma nyampe sana, ini hadisnya sahih atau enggak, dapat riwayatnya dari siapa, nyampe sana balik lagi ke rumahnya, seperti itu, hanya untuk menentukan satu hadis. Kemudian ada Al-Khawarizmi, Al-Farabi, ada juga Ibnu Rushd. Nah, Ibnu Rushd ini luar biasa. Ibnu Rushd ini punya buku, ya. Bukunya yang sering kita pelajari kalau kita di mana itu, di Libya, di Madinah juga dipelajari. Dan buku ini diberi nama apa? Bidayatul Mujtahid. Pernah dengar gak? Ya, Bidayatul Mujtahid. Ini buku perbandingan mazhab, 4 mazhab itu, ya, semua ada di situ tuh, ya, semua ada di situ, di Bidayatul Mujtahid. Silakan dipelajari itu, ya. Tapi kalau kita mau tahu profil Ibnu Rushd ini juga seorang dokter bedah loh, ya. Dan semua ulama-ulama tadi itu memang sudah ditanamkan dari kecilnya mereka hafal Al-Quran. Jadi intinya apa? Apapun profesinya, hafalan Al-Quran tetap di hatinya. Atau kalau bisa 30 juz. Kalaupun tidak, ya berapalah. Yang penting sudah ada kuat di dalam dirinya, saya pengen hafal Al-Quran. Ini anak-anak kita sampaikan dari sekarang, hafal Al-Quran. Ya, nanti anak kita mau jadi apa? Terserah dah. Ya, terserah, nggak mesti harus jadi ulama semua, tidak. Kita butuh juga orang-orang yang di bidang eksak tapi juga paham tentang ilmu agama. Itu perlu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, selanjutnya kalau sudah kita mengkaji, kita mengamalkan isi Al-Qur'an. Mengamalkan ini perlu banget. Ya, perlu banget karena ini berkaitan tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Akhlak Al-Quran itu ada, Pak. Ya, ketika kita mau berbisnis, kita punya akhlaknya. Ya, akhlak dalam Al-Quran sudah ada peraturannya berbisnis. Oh, kalau kayak gini riba nih. Ya, kalau bagi hasil tapi ditentukan jumlahnya, nominalnya, oh ini namanya riba. Yang benar apa? Oh, prosentase. Itu butuh belajar. Ya. Kemudian apalagi pinjam meminjam, kemudian minjam meminjamnya dilebihkan, dan kalau dilebihkan itu sama-sama ikhlas boleh enggak? Ya tetap enggak boleh. Pinjam meminjam dilebihkan walaupun ikhlas juga tidak boleh. Pinjam dong 500.000, nanti bulan depan saya kembalikan 550.000. Saya ikhlas, benar saya ikhlas gitu. Ya, itu tetap tidak boleh, karena tidak semua yang ridho itu, saling ridho itu halal. Zina saling ridho enggak? Ayo, ya, zina itu saling ridho tapi tidak dihalalkan di dalam Islam. Itu perlu dipelajari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pelajari. Begitu juga kita ada masalah keluarga. Ya, kita ada masalah keluarga, kemudian kita kembali ke Al-Qur'an. Apa sih kewajiban seorang bapak, seorang ibu, seorang anak? Itu ada di dalam Al-Quran. Dari kisah-kisahnya kita bisa mempelajarinya, kemudian kita bisa mengamalkannya. Ya, kadang-kadang saya juga tersentuh, Pak. Ya, kalau memang ada ustadz yang memang spesialis parenting, saya hafal Quran, gitu ya. Ya, karena dia memang sudah mendalami ayat-ayat Al-Quran terkait parenting. Dia bacakan ayat itu, kemudian dia jelaskan, kok nyentuh banget ke saya. Oh iya ya, oh ini maksudnya ya, gitu. Oh ini maksudnya ya. Oh berarti kita kalaupun harus, misal gitu ya, harus berpoligami itu
apa hubungan dengan poligami? Ini ngambil misal pelajaran. Poligami itu memang harus dipersiapkan baik-baik. Jangan hanya sekedar akur antara dua orang istri gitu. Tapi bagaimana kita persiapkan keturunannya juga akur. Itu dikisahkan di mana? Nabi Yakub tuh punya istri 3, anaknya itu 12. Di antaranya adalah Yusuf dan Benyamin, itu dari satu istri. Anak yang lainnya nggak akur gitu. Oh, perlu ada manajemen tuh seperti itu. Nah, ini contohnya. Ada juga contoh-contoh lain terkait masalah apapun juga, masalah perpolitikan, masalah pendidikan, semua ada di dalam Al-Quran. Tinggal kita mengkaji, bertanya kepada yang memang ahli di bidangnya. Kita laksanakan semua. Kalau kata Al-Quran nggak boleh ngomongin orang, ya jangan ngomongin orang. Ya, kalau kata orang jangan korupsi, ya kata Al-Quran jangan korupsi, ya jangan, ya karena itu akan membuat hati keras, malas beribadah karena banyak maksiat itu. Banyaknya maksiat itu membuat malas ibadah. Ya, jadi bagaimana supaya hati kita mau bersih dan mau beribadah? Kurangi maksiat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalkan. Ya, disebutkan di dalam suatu riwayat Rasulullah menyebutkan, man qara'al qur'ana wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Barang siapa membaca Al-Qur'an kemudian dia mengamalkan isinya, maka akan dipasangkan mahkota, dia akan memberikan mahkota kepada keluarganya. Ingat Pak di sini ya, man qara'a. Qara'a itu apa? Membaca, tetapi penghafal Al-Quran lebih afdol dibandingkan yang tidak hafal, karena intensitas orang hafal Quran, bacaan Al-Qurannya lebih banyak dibandingkan yang tidak hafal. Tetapi juga bisa dikalahkan dengan orang yang nggak hafal Al-Quran tapi istiqomah. Penghafal Quran nih, kalau ada di antara kita penghafal Quran, itu juga bisa dikalahkan ya dengan orang yang tidak hafal Quran. Mungkin kita tidak hafal Quran, tapi di kepala kita begini, saya sehari harus 5 juz, sehari 5 juz. Itu ada teman saya, Pak. Ya, teman saya kalau ketemu itu dia selalu cerita, alhamdulillah. Ceritanya itu saya yakin ya tujuannya bukan untuk pamer, supaya orang lain juga tersentuh. Saya satu hari 5 juz, sebelum subuh 1 juz, setelah subuh 1 juz gitu bisa. Kemudian zuhur nanti 1 juz. Kemudian selanjutnya kalau belum 5 juz saya nggak mau tidur. Masya Allah, dirutinkan. Gitu juga ada nenek-nenek dekat rumah itu. Ya Allah, aktifnya luar biasa, padahal udah 70 tahun. Kesana kemari ke kementerian, ngurusin anak paket A, paket B, paket C, sehat luar biasa. Senin Kamis yang nggak pernah putus. Kemudian juga ketika saya datang ke sana, sedang membaca Al-Quran. Mohon maaf Pak Ustadz, saya lagi baca Al-Quran. Kalau saya memang, beliau seperti itu tawadunya, saya setiap hari itu memang mewajibkan diri untuk baca 5 juz. Wah, kalah saya gitu. Ya, kalah saya. Nah, jadi yang diperlukan adalah 2 syaratnya. Orang yang baca Al-Quran dan mengamalkannya. Wa amila bima fihi. Kalau baca Al-Quran saja tapi nggak mengamalkan, baca Al-Quran tapi masih pacaran, baca Al-Quran misalnya masih korupsi, makan harta yang bukan haknya, suka menyakiti hati orang, suka mencela orang, ini tidak termasuk. Ya, tidak termasuk. Maka kita sampaikan kepada anak-anak kita yang bermasalah secara akhlaknya, tolong dipantau, dirubah. Nah, yang dibutuhkan dari ibu bapakmu adalah akhlakmu yang baik, hubunganmu dengan Allah bagus, kemudian hubungan dengan masyarakat juga bagus. Berapapun hafalanmu, dapat sejuz, oke, nggak masalah. 2 juz nggak masalah, alhamdulillah. Tapi ingat ya, ketika ilmumu tambah, datang ke masjid. Jangan sampai udah bertambah ilmu, udah bergelar S1, S2 juga ngendep aja di rumahnya. Banyak nggak kayak gitu? Banyak. Ya. Cuma ketika lulus dapat IPK-nya tinggi dari universitas tertinggi nomor 1, 2, 3 se-Indonesia, tapi ketika lulus ngendep di rumah nyari pekerjaan, online sana, online sini, online sana, daftar nggak dapat, ya ngendep di rumah main handphone, main game. Ya, kemudian banyakin nontonnya,
ketika ada acara nggak pernah keluar. Ini acara Ramadan juga, jangan-jangan. Tapi di sini insya Allah yang muda-muda yang bekerja, anak-anak mudanya gitu. Dia harusnya campur gitu, bukan ngendep aja di rumah. Ya, tolong diajak anak-anak kita semuanya untuk bisa mengamalkan isi Al-Quran. Kita butuh orang-orang yang bergerak, bukan orang-orang yang diam. Ya, saya sampaikan kepada santri saya, Pak. Ada santri saya itu yang sudah ada satu orang yang dengan saya sudah hampir 7 tahun cuma mentok di juz 21. Tapi saya katakan, kamu sudah banyak hafalannya. Nggak dapat satu hari itu setengah halaman aja nggak dapat, Pak. 2 hari, 3 hari, bahkan seminggu baru dapat setengah halaman. Ya Allah. Padahal kita sudah intens banget. Tapi memang nggak mampu gitu. Tapi akhlaknya bagus, dengan masyarakat di situ itu kenal semuanya. Ini yang diharapkan di dalam Islam. Orang-orang di masyarakat mah nggak ada yang tahu dia itu selesai atau tidak. Dia tahu dia penghafal Quran, sudah. Ya, hafalan Quran, bacaan Qurannya bagus, dia selalu jadi imam. Orang mah tahu dia hafal Quran. Ya, dia orang nggak bertanya IPK kita kamu berapa, dulu kuliah di mana, enggak. Yang dibutuhkan dari anak-anak kita itu nanti adalah kecimpung di masyarakat atau enggak. Sudah yang perempuannya sudah lulus ngendep aja di rumah, nggak pernah bergaul di luar. Nanti ada ketika sudah menikah nggak pernah ikut PKK, nggak ikut pengajian ibu-ibu, nggak pernah, itu di dalam aja karena nggak terbiasa keluar memberikan manfaat untuk orang lain. Tolong semuanya, kita punya keluarga, bagaimana keluarga kita berkah mengamalkan isi Al-Quran. Semuanya, bahkan kita berdoa, ya Allah, aku serahkan keluargaku ini untuk Islam, ya Allah, bermanfaat untuk Islam. Ini doa kita. Jangan cuma bermanfaat untuk pekerjaannya saja. Ya, kita semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu semua. Dan terakhir, kalau bisa kita usahakan untuk bisa menghafal Al-Quran. Ya, kita sudah sering menyampaikan ini semua. Ya, khususnya terkait menghafal Al-Quran, diusahakan bisa sedikit demi sedikit. Tapi kalau mau kuat itu bagaimana, Ustaz? Ya, sering kita sampaikan, kalau mau kuat hafalannya, pastikan kalau selesai satu surat jangan sampai pindah ke surat selanjutnya kecuali benar-benar tidak ada salah, itu kuat tuh. Ya, kalau mau dari amma yatasaalun ke an-nazi'at, pastikan amma yatasaalunnya nggak ada salah satu pun. Kalau masih ada salah satu pun, satu aja, kemudian sudah ke an-nazi'at, itu akan selalu lengket di kepala dan akan selalu salah biasanya. Ya, jadi kita cari kualitas lah, sama sepertinya Ramadan ini kita cari kualitas. Banyakkan siapa, Pak, Ramadan kita dengan Abu Bakar Siddiq? Banyakkan Abu Bakar Siddiq, banyakkan kita. Abu Bakar Siddiq itu cuma 11 kali berRamadan. Ya, kita udah berkali-kali, berpuluh-puluh kali. Saya sudah hitung-hitungan tuh. Kalau umur 20 tahun, kita balik 14 tahun berarti 6 kali. Kalau umur 30 berarti udah 16 kali. Umur 30 tahun aja sudah banyakkan kita. Apalagi yang di atas 30 tahun. Ya. Maka yang diperlukan kita adalah bagaimana kualitas amal kita, bukan seberapa banyak amal kita. Tapi kalau bisa adalah berapa banyak amal kita dan berkualitas. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan terkait ini semua. Tidak mungkin juga saya ceritakan tentang kisah asbabun nuzul saja tanpa mendalami Al-Qur'annya, karena yang terpenting adalah ketika menyampaikan asbabun nuzul ada sesuatu yang berubah dari diri kita semua, bisa mengamalkan apa yang ada di Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau mau bertanya. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa jadi PR. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin maksimal 2 pertanyaan. Mungkin ada yang mau ditanyakan konfirmasi kepada guru kita. Dipersilakan. Tidak ada ya? Berarti siap untuk mengamalkan Al-Quran. Siap, insyaallah. Siap meramaikan masjid itikaf, insyaallah ya. Siap ya semua. Ini masjid enak banget ya. Saya kalau ke sini tuh semangatnya apa? Karena tempatnya enak ya. Buat dibaca ngafal Quran enak, tiduran enak. Jangankan tiduran,
Nah, baca Quran juga enak berarti. Jadi nggak panas gitu maksudnya, ya. Jadi nyaman pokoknya. Buat tiduran iya, baca Quran iya, bisa pindah ke sana, bisa pindah ke sana. Jadi jangan bosan nanti selama 10 hari terakhir. Itu pesan kami. Usikum wa iyaya. Semoga saya juga Bapak Ibu semua sehat semua, bisa itikaf semuanya sampai akhir nanti. Usahakan itikafnya jangan cuma malam, hadir jam 12, jam 11, jam 2 pulang, ya. Usahakan itikaf itu 24 jam, sebagaimana Rasulullah dan para sahabat ajarkan kepada kita, benar-benar meluangkan waktu. Para ulama dulu itu benar-benar kalau sudah waktunya itikaf libur, dia ngisi kajian itu libur, ngasih fatwa juga libur, pokoknya bagaimana fokus tuh. Makanya kalau kita pernah dengar kisah ya, ada yang terdahulu itu buat apa, tenda-tenda di belakang, ya kan? Ya tenda-tenda. Kalau kita, saran saya sih enggak usah lah. Kita udah nyaman kayak gini, ngapain buat tenda-tenda gitu ya? Tapi kalau apa DKM mengizinkan ya silakan aja, boleh, nggak ada masalah. Ya, oleh sebab itu yang penting intinya adalah itikaf semuanya dengan keluarganya. Jangan jadi pribadi yang cuek dengan keluarganya. Kontrol semuanya, baca Al-Quran dikontrol sebelum tidur. Kemudian sholatnya sudah sampai mana? Ya, setiap hari semua keluarga kita. Ustaz, ini masih ada yang malas, enggak masalah. Ya, mungkin hari ini dia agak malas-malesan, tapi kalau kita sering mengingatkan, ya semoga kita sambil berdoa, ya Allah, semoga dia, anak saya atau istri saya dapat petunjuk, semoga Allah membukakan hati mereka. Saat belum bisa juga, itu urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha menyampaikan dengan bahasa yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mudahkan kita semuanya, semoga sehat semuanya, semoga semuanya diberikan kemudahan oleh Allah dalam beribadah, dan wabil khusus semoga kita bisa diakhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin al-mustad'afin fi Palestin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma akhtimna min hadhihi ad-dunya bi husnil khatimah wa la takhtimna minha illa bi husnil khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat beritikaf semuanya. Kita cari malam hari-hari kebaikan di 10 hari terakhir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.